Gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang Bali, warga panik menyelamatkan diri. Warga kota Ayambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dihebohkan dengan temuan potongan jari manusia dalam sayur lodeh yang mereka makan di warung. 7 orang tewas dan ratusan anggota polisi terluka dalam unjuk rasa menentang penggulingan Presiden Peru. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Arlisa Hadi dan saya Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, lebih dari 10 lapak pengepul barang bekas ludes terbakar di Kebonjeruk, Jakarta. Kebakaran diduga akibat ledakan tabung gas berukuran 3 kg. Kobaran api disertai kepulan asap tebal melanda lapak pengepul barang bekas di Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Selasa sore. Kencangnya hembusan angin membuat kobaran api semakin membesar. Akibatnya lebih dari 10 lapak pengepul barang bekas ludes terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar dan bangunan semi permanen menyulitkan petugas damkar memadamkan api. Meski demikian, sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api. Kobaran api diduga berasal dari ledakan tabung gas berukuran 3 kg. Gas yang meledak. Karena angin kencang, api merembet jadi semuanya. Ini yang terbakar apa nih? Undingan atau apa, Bang? Kalau ini ya lapak-lapak, kalau sampah lah, yang plastik itu semuanya. Tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa ini. Sementara 17 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 3 pasangan bukan suami istri dijaring petugas dalam razia tempat kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menggelar razia setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Jajaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar menggelar razia sejumlah tempat kos di kawasan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Razia digelar atas laporan dari warga setempat, diduga banyaknya pasangan muda-mudi yang tinggal seatap. Satu persatu kamar di tempat kos diperiksa petugas. Hasilnya petugas mendapati 3 pasangan yang berduaan dalam kamar tanpa bisa menunjukkan surat bukti ikatan pernikahan. Ketiga pasangan itu langsung dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dimintai keterangan. Ya, tujuan utama kita lakukan razia terusnya di malam hari untuk mencegah terjadinya penyimpangan moral di antara di masyarakat dan untuk tidak bebas melakukan perilaku yang menyimpang yang saya bilang tadi, perilaku seks bebas di tempat-tempat yang mereka tinggal di kos-kosan dan Agar tidak mengulangi perbuatan, polisi memanggil orang tua ketiga pasangan itu. Polisi pun berencana akan kembali menggencarkan razia serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Di saat sedang sibuk merakit senjata tajam jenis anak panah atau busur, 2 pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan digerebek polisi. Kedua pelaku berdalih membuat senjata rakitan untuk jaga diri.
Kenapa kok bikin busur? Aparat kepolisian dan Resmo Polsek Panakukang yang tengah berpatroli malam guna mengantisipasi tindak kriminal, menggerebek dan mengamankan dua pemuda yang tengah merakit senjata tajam jenis anak panah di Jalan Anggrek, Kota Makassar. Saat digerebek, dua pemuda tersebut tidak dapat berkutik saat polisi meringkusnya. Usai mengamankan kedua pelaku dan barang bukti berupa sejumlah senjata tajam, ketapel dan gunting, selanjutnya pelaku digiring ke posko Resmo Panakukang guna proses lebih lanjut. Saat diinterogasi, kedua pemuda ini berdalih membuat dan merakit senjata tajam jenis busur untuk jaga diri. Kamu di sekolah, kamu apa itu busur? Tidak ada, Pak. Kamu apa ini? Kamu ini? Gunanya apa? Kenapa? Kamu apa itu? Apa? Kau simpan itu apa? Jaga diri atau apa? Tidak, Pak. Jaga diri? Tidak, jadi ini busur kau gunakan, kau simpan untuk jaga diri. Jaga diri, Pak. Kau jaga diri, ini begitu cerita kau baik. Tuh, ini melanggar ini. Tuh, membawa seperti ini bisa kau ditembak ini. Bawa begini, haram hukumnya ini. Hingga saat ini, kedua pelaku masih menjalani proses di Mapolsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mengantisipasi pengguna senjata tajam rakitan tersebut karena Makassar rawan aksi tawuran dan juga begal. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turboni, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap tersangka penganiayaan asisten rumah tangga asal Pemalang, Jawa Tengah. Selain majikan korban, ada 5 tersangka ART lainnya yang juga ikut menganiaya korban. Subdit Direknata Polda Metro Jaya menangkap tersangka kasus dugaan penganiayaan asisten rumah tangga di sebuah apartemen Simpruk, Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 8 orang tersangka. Mereka diantaranya sepasang suami istri yang merupakan majikan korban, anak dari majikan, serta 5 orang asisten rumah tangga lainnya. Sementara motif penganiayaan lantaran majikan kesal atas tindakan korban mencuri pakaian dalam dari majikannya. Para tersangka yang terima atas perbuatan itu langsung menganiaya korban selama berbulan-bulan. Karena ini penganiayaannya dilakukan dari bulan September sampai dengan Desember, ini sekitar 3 bulan. Kemudian ada yang memukul, kemudian ada yang merantai, kemudian ada yang memborgol, kemudian ada beberapa juga yang menyiramkan air panas di kakinya sehingga ada luka melepuh di kakinya. Sebelumnya Siti Khotimah, asisten rumah tangga asal Pemalang, Jawa Tengah ini kabur dari apartemen majikannya di Jakarta Selatan. ART ini terluka di sekujur tubuh diduga akibat disiksa majikannya. Sementara kini para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 33 dan pasal 351 KUHP, serta pasal 44 dan 45 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, pemirsa, sejumlah eks-pekerja tambang dan emas melakukan aksi mogok makan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa siang. Aksi mogok makan 3 eks-pekerja tambang dan emas ini sudah berlangsung sejak Senin malam. Selain mogok makan, para eks-pekerja tambang lainnya juga menggelar doa bersama, doa tabur bunga di atas batu nisan. Mereka mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi menyelidiki kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Perusahaan tempat mereka bekerja dianggap lepas tangan terkait kecelakaan kerja, PHK massal tanpa sebab hingga pemberangusan serikat kerja. Rencananya mereka akan tetap bertahan di halaman kantor Komnas HAM hingga tuntutan para eks-pekerja tambang dan emas ini dipenuhi. Sejumlah 17 orang itu hadir ke sini melakukan aksi mogok makan sebagai simbol bentuk protes kami kepada PT Aman Mineral, sekaligus desakan kepada Komnas HAM untuk kemudian segera memproses laporan kami agar kemudian segera memanggil pihak-pihak terkait, bahkan bila perlu membentuk tim investigasi ke lapangan untuk memastikan bahwa dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang kami laporkan salah satunya terkait kecelakaan kerja, kemudian PHK sepihak, list.
Warga Kota Tambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dihebohkan dengan temuan potongan jari manusia dalam sayur lodeh yang mereka makan di warung. Polisi memeriksa sejumlah saksi, namun belum ada titik terang. Tiga warga desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur heboh karena menemukan potongan jari manusia di sayur lodeh yang mereka pesan di warung. Potongan jari ditemukan di dalam tahu saat mereka membagi 2 tahu tersebut. Saya makan awal itu makan biasa, setelah nasi habis, lauknya masih ada, tahu sama tempe, sisa dua ini saya mau tambah nasi, tapi saya masih potong dulu tahu satu dipotong bagi 2 begitu, potong bagi 2. Setelah potong tahu itu saya sendok sekalian barang itu, kuku jari itu. Saya sendok, saya nyantap tapi setelah angkat begini kuku itu jatuh kembali ke piring. Sementara pemilik warung mengaku tidak melihat keanehan saat mengolah tahu menjadi sayur lodeh. Pemilik warung juga menyesalkan informasi yang beredar karena membuatnya kehilangan pelanggan. Sedangkan masa pembuatan tahu sayur saya sudah dilihat, sudah diproses semuanya. Tidak ada ditemukan bukti-bukti dan tanda-tanda hal yang seperti itu. Saya dipanggil sudah 2 kali, bahkan Kepala Polsek sudah sampai di sini juga. Kasus temuan potongan jari manusia di dalam makanan sedang diselidiki polisi. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik warung dan penjual tahu. Polisi juga memeriksakan potongan jari ke tim kedokteran dan membenarkan bahwa yang ditemukan di sayur lodeh tersebut adalah potongan jari manusia. Semua pelayan atau orang yang berada di warung tersebut jarinya utuh. Tidak ada yang mengalami luka pada bagian jari. Kemudian juga di tempat tempat pembuatan tahu itu sudah kita minta keterangan dan mereka juga menjelaskan cara membuat tahu itu. Kemudian mereka juga menunjukkan semua dari pekerja itu jari-jari mereka semua kelihatan utuh. Meski pembeli makanan dan pemilik warung sudah berdamai, penyelidikan di kepolisian tetap berlanjut untuk mengetahui asal-muasal potongan jari manusia di dalam tahu yang telah diolah menjadi makanan. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. 2 bocah dilaporkan hilang tenggelam ketika tengah asik berenang di Sungai Batanghari, Kabupaten Tebo, Jambi. Kedua korban sempat ditolong oleh rekannya namun gagal karena kondisi arus sungai yang deras. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD, polisi dan warga terus mencari 2 bocah yang dilaporkan hilang di Sungai Batanghari, Kabupaten Tebo, Jambi. 2 bocah yang hilang bernama Rizky dan Khadafi, keduanya berusia 8 tahun. Kejadian berawal saat Rizky dan Khadafi bersama teman-temannya sedang asik berenang dan bermain di sungai yang kondisi arusnya sedang deras. Rizky dan Khadafi diduga tidak mahir berenang. Akibatnya keduanya hanyut terbawa arus dan tenggelam. Salah satu teman korban berusaha menolong keduanya namun gagal. Nah, dari informasi dari saksi, ya, pada saat kejadian itu ada saksi anak yang melihat memang dari kedua anak ini memang niat untuk berenang di lokasi. Jadi memang bukan terpleset, tapi memang dia lompat, sengaja lompat. Tapi kan dikarenakan di sini harusnya deras dan kebetulan pas di pusaran air, kalau tidak salah saya cek langsung tadi mungkin tidak bisa diselamatkan. Ada upaya menyelamatkan dari anak yang pertama. Anak yang satu lagi, tapi ikut masuk ke dalam. Nah, ada dari saksi ini menyelamatkan tidak kuat, katanya akhirnya dilepas karena terlalu kencang, terlalu keras buat nariknya. Tim penyelamat terpaksa menghentikan pencarian karena hari telah gelap dan kondisi cuaca hujan. Pencarian akan kembali dilanjutkan esok hari dengan memperluas area hingga radius 3 km. Dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan jasad bocah berusia 10 tahun yang tenggelam di Danau Tambun Utara, Bekasi
Dan selama 2 hari pemirsa, orang tua korban terpukul saat melihat jasad buah hatinya. Petugas SAR gabungan menemukan jasad bocah berusia 10 tahun yang tenggelam di dasar Danau Perumahan Srimahi Residen, Tambun Utara, Bekasi. Korban yang diketahui bernama Ahmad Fadlan ditemukan 100 meter dari titik awal dinyatakan tenggelam. 2 penyelam dan 3 perahu karet diterjunkan dalam misi pencarian. Kondisi air keruh membuat proses pencarian sempat terhambat. Untuk korban kita temukan di titik radius kurang lebih 5-6 meter dari lokasi terakhir korban terlihat. Berterang itu sangat kehilangan sekali. Ya, saya terima kasih banget sama semua pihak yang telah membantu ini semua. Ya, sebaik Pak ya, makasih Pak ya. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka di daerah Bintara untuk dimakamkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang Bali. Petugas dan pasien di RSUD Karangasem panik hingga harus dievakuasi ke halaman rumah sakit. Inilah suasana kepanikan pasien di RSUD Karangasem saat terjadi gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang Bali Selasa sore. Para pasien lari menjauhi gedung karena getaran gempa membuat gedung terguncang hebat. Seluruh pasien terpaksa dievakuasi dan dirawat di halaman rumah sakit menjauh dari gedung. Pihak rumah sakit berencana membangun tenda darurat untuk mengantisipasi gempa susulan. Di dalam ruangan. Dalam ruangan ya, pas jagain anaknya ya Bu ya? Iya, masih kasih makan. Berapa kali Bu tadi ngasihin gempa Bu? Saya ngasihnya 2 kali, di dalam 2 kali ya? Enggak, 1 kali cuma ada di luar. Gitu aja sih. Tadi pas kejadian gempa, gimana kondisi di dalam Bu, situasinya? Iya, semuanya ya berusaha keluar. Pada panik semua Bu ya? Panik ya. Hingga saat ini, belum ada laporan terkait korban maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista melaporkan. MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Kali ini pemirsa, bantuan diserahkan langsung ke posko darurat yang berada di Desa Penanggal, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bencana Gunung Api Semeru membuat warga harus hidup di posko pengungsian. Salah satunya di posko darurat yang berada di Desa Penanggal, Lumajang. Untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi, MNC Peduli turun langsung menyerahkan bantuan berupa sembako dan makanan siap saji. Setelah erupsi kemarin gimana? Ya, takut langsung lari ke sini. Ini memang setiap hari di sini ya? Iya, setiap hari di sini. Gimana Bu, makannya di sini gimana? Ya terjamin udah. Alhamdulillah. Harapan kami saluran ya bantuan ini dapat terlaksana dengan baik, nyampai kepada para yang terkena dampak bencana tersebut. Kemudian kami juga hal ini juga berharap hal ini bisa mengajak siapapun untuk melakukan hal yang sama. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian MNC Peduli kepada masyarakat yang terdampak bencana di Indonesia, termasuk di Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Terdakwa Ferdi Sambo mengaku akan bertanggung jawab atas kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.